Malam 28 Agustus 2025, Jalan Pejompongan Rio, sirine memantul di gedung-gedung. Asap tipis menggantung. Di tengah kekacauan, satu kendaraan taktis melaju dan dalam hitungan detik, satu nyawa melayang. Seorang komandan menangis di ruang sidang. Publik terbakar amarah, lalu pertanyaan menghantam. Ketika mesin besar bernama Komando berjalan, siapa yang pertama memikul dosa ketika SOP terpeleset? Bersama Buka Berkas, kita akan membahas dan memahami tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini. Nama itu Afan Kurniawan, usia 21 tahun, pengemudi ojek daring, almarhum setelah ditabrak lalu kendaraan taktis Brimob saat demo di sekitar DPR dan MPR, Jakarta Pusat, Kamis 28 Agustus 2025. Kasus ini meledakkan gelombang protes dan sorotan nasional. Di sisi aparat, sorot tertuju kepada Kompol Kosmas Kaju Gae, perwira Brimob yang duduk di kursi depan rantis, diduga sebagai komandan lapangan. 3 September 2025, sidang etik memutus PTDH pemecatan tidak hormat. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Jalurnya bergerak ke pidana. Berkas pun dilimpahkan ke Bareskrim. Dalam hal ini, mari kita bedah 3 hal. Pertama, kronologi dan chains of command. Yang kedua, SOP rantis di kerumunan, di atas kertas versus di aspal. Ketiga, kenapa satu celah bisa mematikan, dan twist di ujung yang bakal bikin kamu menatap setiap iring-iringan aparat dengan cara baru. Pejompongan, Jakarta. Kericuan pecah di sekitar DPR MPR. Satu rantis Brimob bernomor PJJ 17713 nomor 7 terekam bergerak dan menghantam. Lalu video warga pun viral. Publik menyusun kronologi lebih cepat dari rilis resmi. Di dunia nyata, sepersekian detik itu jadi garis pemisah antara pengamanan dan bencana. Di balik roda baja, ada manusia dan struktur. Polisi menyebut ada 7 personel Brimob dalam pengusutan etik. Lima melanggar sedang, 2 melanggar berat. Saya tidak mengerti posisi ruangan karena saya tidak. Bribka Rahmat, sopir, dan Kompol Kosmas perwira yang duduk di depan. Pada peristiwa dan waktu kejadian tersebut. 3 September 2025, Majelis KKEP memutus PTDH untuk Kosmas. Di hadapan kamera, ia menyampaikan duka dan membantah ada niat mencelakai korban. Itu penting secara etik, tapi hukum pidana bicara soal akibat dan kelalaian tindakan, bukan sekedar niat. Dan ini poin krusial. Polri menyatakan unsur pidana diduga ada, sehingga dilimpahkan ke Bareskrim untuk proses lebih jauh. Artinya kita masuk wilayah hukum material. Apa yang dilakukan, apa akibatnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Bagi militer atau polisi, komando itu bukan jabatan di kartu nama, itu sistem pertanggungjawaban. Komandan lapangan memikul konsekuensi atas satuan yang ia pimpin, terutama saat menggunakan alat berisiko tinggi seperti rantis di lokasi yang padat. Itu sebabnya etik bisa jatuh ke yang duduk di kursi depan.
meski bukan dia yang memegang setir. Publik kerap melihat ini sebagai kambing hitam, tapi Chains of Command memang didesain untuk mencegah kekacauan kolektif. Kalau semua salah, tapi tidak ada yang bertanggung jawab, SOP hanyalah brosur. Dalam kasus Afan, sidang etik bersifat tertutup untuk publik, dipantau lewat siaran Polri TV. Alasan resminya keamanan dan kerahasiaan saksi. Ini bikin sebagian publik gerah, tapi secara aturan internal itu diperbolehkan. Transparansi parsial ini harus diimbangi pelaporan progres pidana secara rutin. Rantis bukan sedan. Blind spotnya luas, radius belok besar, momentumnya tinggi. Di kerumunan, protokol idealnya adalah 1. Kecepatan sangat rendah atau bisa dibilang merayap. 2. Zona steril, tidak ada warga tepat di depan atau sekitaran roda. 3. Spotter eksternal, personel berdiri mengawasi sisi yang tak terlihat pengemudi. Yang keempat, navigator memberi komando jarak arah secara real time. 5. Jalur evakuasi, rute jelas untuk menghindari kontak dengan massa. Dan yang terakhir, ada bodycam atau dashcam aktif dan log komunikasi yang terekam. Kalau satu saja lubang line of sight putus, radio bising, atau massa merengsek tragedi hanya perlu sepersekian detik. Skenario pejempongan menunjukkan bagaimana kombinasi faktor bisa berujung fatal. Dan jangan lupa, kehadiran Rantis di tengah massa secara psikologis mengekskalasi ketegangan. Ini bukan sekedar kendaraan, ini simbol yang bisa memicu fight or flight di kedua sisi. Istilahnya, alat salah tempat, resiko meledak. Dan dalam beberapa jam setelah sidang, publik melihat adegan yang jarang. Seorang komandan menangis di hadapan kamera. Di satu sisi, itu manusiawi empati. Di sisi lain, publik menunggu tanggung jawab yang konkret. Siapa yang ditahan, pasal apa yang disangkakan, bagaimana rekonstruksi di TKP, dan kapan rilis rekaman Rantis bisa dibuka untuk verifikasi publik. Polri menyatakan kasus berjalan ke pidana, tapi terus butuh bukti prosedural. Rekonstruksi terbuka, terbatas, audit perangkap rekam, dan update berkala. Tingkat keyakinan publik naik ketika institusi mengundang pengawasan Komnas HAM, Kompolnas, media, dan momen kunci ini. Kamu mungkin mengira tragedi ini terjadi karena satu orang. Twistnya, sistem yang seharusnya redundan, SOP, spotter, navigasi, jalur steril, dan rekaman gagal bersama-sama. Ketika 5 pagar roboh, satu kesalahan manusia menjadi mesin maut. Dan selama pagar-pagar itu rapuh, hari ini Kosmas, besok bisa siapapun. Di negara demokratis, aparat yang kuat harus diikat SOP yang lebih kuat, bukan untuk melemahkan mereka, tapi untuk menyelamatkan kita semua, warga yang berhak aman dan petugas yang berhak pulang. Karena pada akhirnya, komando tanpa kontrol itu offside, dan setiap offside dibayar mahal.